Kami dari kelompok 2. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinta Azhara dari NIM 04 dan teman-teman saya. Saya Pandul Abdallah dengan NIM 19. Saya Rena Mulanisi dengan NIM 05. Saya Asmel Sofa Zahra dengan NIM 21. Saya Muhammad Afeka Fernanda dengan NIM 10. Berikut penjelasan mengenai pemrograman. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Cinta Azhara, dan di sini kami mengambil program sederhana yaitu menginput nilai data mahasiswa. Nah, untuk pemrograman ini pengguna itu meminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan diinput dan juga masukin berapa kali proses mengisi data yang akan dilakukan. Nah, setelah itu di sini saya mengambil 3 daftar, yaitu daftar nama untuk menyimpan nama mahasiswa, daftar nilai untuk menyimpan nilai angka, dan juga daftar huruf apabila nantinya ingin ditambahkan nilai dalam bentuk huruf. Nah, selanjutnya di sini kita ada menggunakan string, lalu ada float dan juga ada integer, teman-teman. Nah, di sini juga ada tanda kurung kurwa. Oke, di sini kita yang pertama membuat program data nilai mahasiswa dengan memasukkan nama, nilai, dan juga huruf. Dan di sini kita mengetik for i in range jumlah ulangi sebanyak jumlah mahasiswa. Dan di sini kita print data mahasiswa ke 1. Nah, jadi di sini sesuaikan aja teman-teman. Kalau kita mau mau keluar outputnya mahasiswa kedua, ketiga, keempat, kelima, kita tinggal buat variabelnya terlebih dahulu, lalu kita tinggal print f, lalu mau masukin mahasiswa yang keberapa. Nah, setelah kita menulis nama, nilai, dan juga huruf, kita lalu ketik print. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan menggunakan tanda kurung kurwa, mau masukin mahasiswa yang keberapa. Terus kita masukkan lagi input, ini fungsinya untuk menyimpan mahasiswanya, nama mahasiswanya. Dan di sini ada perulangan. Jadi program itu menjalankan sebuah perulangan sebanyak jumlah yang ditentukan, teman-teman. Nah, di dalam perulangan tersebut pengguna diminta memasukkan nama mahasiswa dan nilai dalam bentuk angka atau float. Setiap data yang dimasukkan kemudian disimpan ke dalam daftar. Terus program ini mudah kita gunakan dalam melakukan pencatatan nilai mahasiswa secara otomatis dan juga terstruktur, teman-teman. Jadi kayak mempermudah kita untuk menginput data atau nilainya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rena. Perkenalkan, nama saya Rena. Di sini saya akan menjelaskan percabangan untuk menentukan nilai. Di bagian ini bikin sebuah fungsi namanya hitung huruf. Fungsi ini tugasnya untuk mengubah nilai angka menjadi nilai huruf. Fungsi ini punya satu parameter, yaitu nilai. Jadi setiap kali kita kirim angka nilai ke fungsi ini, dia bakal ngecek masuk kategori mana. If S lebih dari atau sama dengan 85, maka fungsi akan ngembaliin huruf A. Elif S lebih dari atau sama dengan 70, maka fungsi akan ngembaliin huruf B. Elif S lebih dari atau sama dengan 55, maka fungsi akan ngembaliin huruf C. Elif S lebih dari atau sama dengan 40, maka fungsi akan ngembaliin huruf D. Else, jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka fungsi ngembaliin huruf E. Atau kalau di bawah 40, maka nilainya dapat E. H sama dengan hitung huruf dalam kurung S. Program ini memanggil fungsi dengan memasukkan nilai S atau variabel S. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai percabangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Safa.
Dadah! Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara menyimpan data ke dalam list. Di sini kita ada 3 list yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, yaitu ada nama, nilai, dan huruf. Setiap kali kita memasukkan data, di sini kita memasukkan nama mahasiswa itu ke dalam list yang nama ini, teman-teman. Lalu tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu append ini apa. Append ini kita menambahkan sebuah variabel ke dalam list. Setelah itu kita masukkan nilai mahasiswanya atau bilang angka, lalu hurufnya ini menggunakan fungsi yang ini tadi teman, yang dijelaskan oleh Rena. Nah, setelah itu di sini kita menampilkan semua datanya, yaitu print. Nah, garis N itu untuk membuat baris baru sebelum judul. Jadi kita ini bakalan ke print di saat kita tuh membuat baris gitu sebelum judulnya. Lalu di print. Lalu yang kedua ini yang print no. Nah, sini kan teman-teman bisa lihat nih ada garis miring T. Itu fungsinya untuk memberi jarak tab atau tab antar kolom biar itu lebih rapi, teman-teman. Jadi misalnya nama, nomor, terus tuh nama kita, terus kan berjarak tuh ya. Terus kita ada print ini sebagai garis penutupnya. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Dava. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemrograman bagian saya. Di sini saya langsung jelaskan. Yang pertama ada for i in range buka kurung jumlah tutup kurung. Ini maksudnya dia akan nge-looping sesuai dengan jumlah mahasiswa yang kita masukkan. Contohnya 2 mahasiswa, maka dia akan nge-looping sebanyak 2 mahasiswa tersebut. Nah, print ini output yang mengeluarkan, terus F ini format, ini I plus 1 ini dia memulai dari indeks 1. Jadi kan indeks itu 0, jadi plus 1 itu jadi mulai dari 1 nomor urut. Terus ada nama yang kita masukkan. Terus ada 18 sama tanda kurang dari. Nah, ini maksudnya dia akan nge-spasi sebanyak 18 kali, dan tanda kurang dari ini dia rata kiri, maksudnya contoh aja nama Dava. Nah, Dava itu dia akan spasi sesuai dengan 18 karakter ini. Misalnya Dava 4 karakter, nah maka dia spasi sebanyak 14 karakter, kurang lebih seperti itu. Terus nilai yang kita inputkan, terus ada 5 sama kurang dari. Nah, ini sama maksud saya, yaitu dia akan spasi sebanyak 5 kali dan rata kiri. Terus huruf ini dia akan keluar jika seandainya nilai tersebut sudah ditentukan hurufnya. Jadi kalau nilainya 80 berapa hurufnya gitu. Terus ini langsung saja saya mulai. Ini jumlah mahasiswa 1 dan 40. Nah, ini nomornya ini yang indeks plus 1, dia mulai dari nomor 1. Terus ada nama, keluar input Dava, terus nilai. Nah, ini spasinya sebanyak 18 karakter, nilainya ini juga spasinya sebanyak 5 karakter, dan hurufnya ini B. Nah, gitu aja teman-teman. Dan ini adalah output yang bagian ini, yang tanda stripnya ini. Baik, itu aja sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, itu Pandu. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemrograman yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dava. Nah, jadi pertama-tama di sini kita akan menghitung nilai rata-rata, terus nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi di sini kita nulis kalimat rata sama dengan sum kurung nilai dibagi dengan jumlah. Jadi kita akan menjumlahkan nilai mahasiswa, lalu membagi total nilai dengan jumlah mahasiswanya teman-teman untuk mendapatkan rata-ratanya.
Lalu di sini kita nulis max sama dengan max buka kurung nilai. Jadi kita di sini akan mencari nilai tertingginya teman-teman. Lalu kita menulis min underscore sama dengan min buka kurung nilai. Jadi di sini kita akan mencari nilai terendahnya dengan menggunakan min underscore pakai tanda underscore, karena min adalah nama fungsi bawaan Python agar tidak bentrok atau keliru teman-teman. Lalu di sini kita akan memunculkan kalimat rata-rata nilai dan nilainya teman-teman dengan menggunakan pemrograman dictionary. Jadi kita di sini tulis print dengan rata-rata nilai, lalu rata-rata di sini adalah yang ada di sini teman-teman. Jadi dia akan memunculkan nilai yang ada yang diinput dari sini teman-teman. Terus dan selanjutnya nilai tertinggi max, lalu nilai terendah min. Jadi di sini pemrograman sudah selesai semua ya teman-teman. Lalu kita akan mengeran pemrograman ini. Oke, pemrograman kita sudah simpan, lalu kita akan mengerannya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan memasukkan jumlahnya mahasiswa dulu teman-teman. Jumlah mahasiswa di sini kita akan memasukkan 5 saja sesuai kelompok kami agar tidak terlalu banyak. Lalu di sini kita akan masukkan nama-namanya. Oke. Nah, sudah kita input nama-namanya dan nilai. Lalu di sini akan muncul daftar nilai mahasiswa, nama, nomor, nilai, dan huruf. Jadi di sini nilai dan huruf di sini adalah maksudnya nilai adalah angka, huruf adalah predikatnya teman-teman. Jadi di sini 100, 90, 95 dia masih termasuk predikat A, tetapi jika sudah mencapai 80 dia akan menjadi B teman-teman predikatnya. Jadi di sini akan muncullah rata-rata nilainya teman-teman. Jadi rata-rata nilai di sini ada 93 dan nilai tertingginya 100 dan yang terakhir nilai terendahnya adalah 80 teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau menonton video kita. Semoga apa yang kita presentasikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.